Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membagikan sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra dalam kisah Mencintai Dalam Diam. Kisah cinta yang sudah terpendam sejak lama. Kisah cintanya sangat terjaga kerahasiaannya dalam kata, sikap, dan ekspresi mereka. Bahkan konon syaitan pun tak bisa mengendusnya. Mereka bisa menjaga izah mereka hingga Allah telah menghalalkannya. Ali bin Abi Thalib adalah keponakan dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, dia juga seorang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah di saat hijrah, dan juga seorang mujahid perang yang gagah. Sementara itu Fatimah adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat, penyayang, dan sangat peduli pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan sang ayah membumikan nilai-nilai Islam di tengah kafir Quraisy. Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah itu tak hanya jasmaninya saja, kecantikan rohaninya melintasi batas hingga langit ketujuh. Kendalanya adalah perasaan rendah dirinya. Apakah mampu ia membahagiakan putri Rasulullah dengan keadaannya yang serba terbatas? Demikian kira-kira perasaan yang ada pada saat itu yang dirasakan oleh Ali. Nah, pada suatu ketika Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta, bahkan jiwanya untuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal-awal risalah. Siapa dia? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa mendengar berita ini tuh Ali kayak terkejut gitu kan, tersentak jiwanya, muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan seorang Abu Bakar yang kedudukannya di sisi Nabi gitu kan. Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangannya dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh, bangsawan, dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya, seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, terus kayak Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Dan ini yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali gitu kan. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, seperti Bilal bin Rabah, terus keluarga Yasir, Abdurrahman bin Mas'ud gitu kan. Dari sisi finansial, Abu Bakar seorang saudagar tentu akan lebih bisa gitu kan membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin gitu kan. Melihat dan memperhitungkan hal itu tuh, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar, meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti apakah mungkin gitu kan, itu yang dinamakan cinta gitu kan. Namun ternyata apa yang terjadi, lamaran Abu Bakar itu ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan dirinya, berharap dia sepertinya masih memiliki kesempatan itu. Namun ujian itu belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki dan gagah perkasa dan pemberani, seseorang yang dengan masuk Islamnya itu mengangkat derajat kaum muslimin, seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah juga tuh bertekuk lutut, seorang yang diberi gelar Al-Faruq. Siapa dia? Dia adalah Umar bin Khattab. Pemisah antara kebenaran dan kebatilan juga datang melamar Fatimah Az-Zahra. Ali pun ridho jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah gitu kan, setelah Abu Bakar, yang mana Rasulullah sampai mengatakan, aku datang bersama Umar dan Abu Bakar. Namun kemudian Ali pun semakin bingung karena ternyata lamaran Umar juga itu ditolak oleh Fatimah. Setelah Umar,
Menyusullah Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa 100 unta berwarna biru dari Mesir dan 10.000 dinar. Kira-kira kalau diuangkan dalam rupiah itu 55 miliar. Dan lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah. Akan tetapi kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini, karena ternyata sahabat yang lain pun melamar sang Fatimah gitu kan. Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar sang putri dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf sebelumnya. Hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibanding Abdurrahman bin Auf karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Nah, tidak disangka juga ternyata Rasulullah pun menolak lamarannya Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus tiba-tiba tuh ada kayak temen-temennya Ali. "Mengapa bukan engkau saja mencobanya kawan?" seru sahabat Ali itu. "Terus mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." Terus Ali kayak bilang, "Aku?" gitu. Kayak, "Iya, engkau, wahai saudaraku," gitu kan. "Aku hanya pemuda miskin, apa yang bisa aku andalkan," gitu. Sahabat pun menguatkan dengan mengatakan, "Kami di belakangmu kawan." Akhirnya dengan tekad yang berani, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya meminang putri Nabi untuk jadi istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam hingga Rasulullah pun bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Sejenak Ali terdiam dan dengan suara bergetar ia menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban Ali ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkejut. "Bagus wahai Ibnu Abu Thalib, beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya. Oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku ya." Kemudian Rasulullah meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya Fatimah itu hanya terdiam, dan Rasulullah SAW menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah itu pertanda kesetujuannya gitu. Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar, wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang, dan sebuah baju zirah dari besi." Dengan tersenyum Rasulullah bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau berpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu karena engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, jualah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku." Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 500 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah, dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu untuk kebutuhan rumah tangga, bagian yang kedua itu untuk wewangian, dan satu lagi yaitu untuk dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pesta. Dan malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda, dan aku ingin menikah dengannya." Kemudian Ali bertanya, "Mengapa
ia tak mau menikah dengannya gitu kan. Dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya? Sambil tersenyum Fatimah menjawab, pemuda itu adalah dirimu, Ali. Subhanallah, itu adalah pujian terbaik bagi seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Semoga kita dipertemukan dengan orang yang sungguh-sungguh mencintai kita seperti kisahnya Fatimah dan Ali. Amin.